Pemirsa Bincang Sehati, olahraga adalah aktivitas yang memiliki tujuan untuk melatih kesehatan jasmani maupun rohani. Bila kegiatan ini dilakukan secara rutin, metabolisme dalam tubuh dapat berjalan lancar sehingga penyerapan serta distribusi nutrisi dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Olahraga juga bisa memperbaiki dan meningkatkan kinerja otak untuk bekerja lebih maksimal. Bagi sebagian orang, aktivitas ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesehatan. Banyak orang yang melakukannya untuk mengurangi stres akibat rutinitas dan beban pekerjaan sehari-hari. Kegiatan ini bisa dilakukan oleh orang dewasa, anak-anak, hingga lanjut usia. Manfaat olahraga yang lain adalah mampu membantu seseorang untuk lebih percaya diri, memperlancar peredaran darah, meningkatkan konsentrasi karena suplai oksigen menuju otak dapat beredar dengan lancar. Halo pemirsa Bincang Sehati, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ayu Sutomo bisa kembali hadir ke hadapan Anda dalam program talk show yang penuh dengan informasi inspiratif Bincang Sehati. Pemirsa Bincang Sehati, olahraga merupakan satu hal yang sering dan umum dilakukan. Aktivitas fisik ini bahkan kerap kali dikaitkan dengan kesehatan. Tak hanya berguna untuk kesehatan secara fisik, olahraga juga disebut dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Tapi apa yang akan terjadi pemirsa jika pada saat Anda berolahraga Anda tidak mengikuti aturan-aturan saat berolahraga? Nah, topik itulah yang akan kita bahas di Bincang Sehati kali ini, yaitu tentang sehat setelah berolahraga. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 0212903244 kami buka untuk Anda, atau di Instagram @bincang_sehati_tv. Dan untuk membahas topik ini pemirsa, di studio Bincang Sehati sudah hadir bersama kita narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Z Boro SPKO, spesialis kedokteran olahraga dari Rumah Sakit Jakarta. Halo Dok, apa kabar? Halo, ketemu baik. lagi, seneng banget hari ini kita membahas topik tentang sehat setelah berolahraga. Umumnya ya pemirsa, kita selalu bilangnya abis olahraga sehat gitu. Tapi ternyata ada juga mungkin pemirsa yang merasakan abis olahraga malah kok jadi capek banget, kok kakinya malah jadi sakit. Itu sebetulnya yang kita mau cegah gitu ya Dok ya. Dok, sebelum kita bahas banyak ke arah sana, sebetulnya aktivitas yang kita sebut dengan aktivitas berolahraga itu yang seperti apa sih Dok? Sebelum kita ngomongin masalah olahraga, mungkin kita harus tahu dulu aktivitas fisik itu seperti apa gitu ya. Karena itu beda tuh Ayu. Karena aktivitas fisik itu kegiatan sehari-hari yang menggerakkan tubuh, menggerakkan otot yang dapat berguna untuk tubuh kita. Kadang kan olahraga itu lebih kepada ada aturannya, ada polanya, ada sesuatu yang ini kita harus melakukan sehingga memberikan manfaat bagi tubuh kita. Itu agak berbeda tuh ya. Oke, jadi aktivitas fisik biasa dengan berolahraga itu berbeda Dok. Betul. Manfaatnya juga berbeda Dok, antara aktivitas biasa dengan kemudian berolahraga itu tentunya berbeda kan Dok. Walaupun rasanya udah capeknya sama gitu ya. Olahraga Dok itu gimana? Sebenarnya mungkin aktivitas fisik itu lebih kepada kegiatan sehari-hari kan gitu loh. Aktivitas fisik seperti berkebun, berjalan itu kan sudah termasuk aktivitas fisik. Tapi olahraga itu kan ada polanya. Jadi kita melakukannya itu lebih kepada kayak ada intensitasnya. Jadi manfaatnya mungkin akan lebih banyak olahraga dibandingkan aktivitas fisik. Gitu. Oke. Nah kalau kemudian berbicara mengenai manfaat, selama ini kan secara umum kita paling pemirsa taunya kan biar tubuh menjadi lebih sehat. Nah sebetulnya ada hal lain yang bisa didapat atau jauh lebih banyak didapat dari berolahraga secara rutin nggak sih Dok sebetulnya? Olahraga secara rutin itu tentunya memberikan banyak manfaat Ayu ke tubuh kita. Manfaat yang pertama, meningkatkan kebugaran. Tingkat kebugaran kita jadi meningkat. Kebugaran apa itu? Kebugaran jantung paru, kebugaran otot kita, kebugaran fleksibilitas tubuh kita juga, bahkan keseimbangan. Dan selain itu, tingkat kesehatan juga kita meningkat. Bahkan sekarang itu dikatakan orang sehat itu dia harus bugar. Jadi orang yang nggak bugar belum tentu sehat loh Ayu. Gitu. Jadi sekarang itu ada istilah sehat itu dia harus bugar dulu. Sehat kan kita taunya sehat orang itu ya dia nggak sakit. Tapi kalau dia nggak bugar dikatakan juga nggak sehat. Gitu. Oke. Jadi beda antara definisi sehat dengan bugar tuh berbeda Dok? Bedanya adalah kalau sehat itu kan memang kita nggak sakit ya. Sedangkan kalau bugar, tingkat kebugaran yang tadi saya sebutkan tadi ada 4 contoh itu adalah
mampu melakukan semua jenis kegiatan baik itu aktivitas fisik atau olahraga tanpa rasa lelah yang berlebihan. Kalau kita sehat belum tentu bisa melakukan yang kayak tadi gitu. Oh, oke. Karena kita merasa sehat tapi pas olahraga aduh capek banget tuh. Nah, itu berarti nggak bugar gitu. Ilmu baru lagi nih dok. Jadi yang harus sekarang kita miliki gitu ya pemirsa, bukan hanya sekedar sehat, tetapi juga sehat dan bugar gitu betul. dok. Nah dok, Betul. kalau kemudian seringkali stigmanya kan biar sehat, biar bugar, akhirnya kemudian berolahraga. Tapi Ya, sebetulnya betul. dok, kalau untuk meningkatkan kebugaran, olahraga-olahraga apa sih dok yang kemudian bisa menjadi pilihan? Karena kan tentunya setiap jenis olahraga manfaatnya berbeda-beda Ya, gitu betul, dok. ya. Itu gimana dok? Nah, untuk meningkatkan tingkat kebugaran kita tergantung kita maunya yang tingkat kebugaran kita yang mau seperti apa. Tapi yang paling berguna sebenarnya adalah untuk latihan jantung paru. Yaitu kita sebut dengan latihan kardio. Mungkin pernah dengar ya Ayu ya, Iya. latihan kardio seperti jalan cepat misalnya, berlari, berenang, sepeda. Bahkan HIIT atau CrossFit itu termasuk adalah latihan kardio yang bisa meningkatkan tingkat kebugaran jantung paru jadi lebih baik gitu. Yang ada berikutnya adalah latihan kekuatan. Latihan kekuatan itu untuk otot dan daya tahan otot. Jadi sebenarnya ada beberapa latihan yang kita bisa lakukan tergantung kebutuhannya ini kita ini untuk apa nih. Gitu. Oke, jadi olahraga pun dipilih berdasarkan dengan kebutuhannya begitu dok. Ya, betul. Nah dok, menarik membahas seperti saya pernah mendengar, mungkin pemirsa juga di rumah pernah ada yang mendengar bahwa kalau latihan itu kita nggak bisa loh kardio saja, tetapi harus juga diselingi dengan latihan otot. Apakah itu betul atau sebetulnya iring-iringannya bagaimana sih dok untuk menciptakan tubuh yang bugar tadi? Ya betul, karena kan seperti saya bilang tadi bahwa kebugaran itu kan ada beberapa ya, termasuk kekuatan dan daya tahan otot juga, dan itu harus dilatih juga. Bahkan orang yang ingin menurunkan berat badan nih Ayu, kalau tanpa disertai dengan latihan kekuatan itu kurang efektif jadinya. Kenapa? Karena pada saat kita latihan kekuatan, latihan strengthening, itu otot-otot kan jadinya berkontraksi ya, meningkatkan metabolisme jadinya. Jadi massa otot itu bisa meningkatkan metabolisme dengan sendirinya, otomatis terjadi penurunan berat badan juga gitu. Jadi sebenarnya selain untuk meningkatkan tingkat kebugaran, latihan kekuatan tadi juga bisa mempengaruhi efek dari manfaat dari kita mendapatkan lebih efektif untuk menurunkan berat badan. Jadi kan jangan cuma kardio aja gitu. Kan ada yang seperti gitu ya. Betul dok. Kita akan lanjutkan bahasan nanti dok selepas rangkaian informasi yang telah kami siapkan untuk Anda pemirsa. Line telepon kami buka di 021 2903 2644 untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini atau di Instagram kami @bincang_sehati_dai_tv. Kami akan kembali selepas yang satu ini, tetap di Bincang Sehati. Kembali lagi pemirsa di Bincang Sehati membahas topik tentang sehat setelah berolahraga. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 021 2903 2644 kami buka untuk Anda atau di Instagram @bincang_sehati_dai_tv. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan narasumber kita yaitu Dr. Z Boro, spesialis kedokteran olahraga. Dok, kalau kemudian jenis olahraga itu berbeda-beda, tergantung dengan kebutuhannya gitu. Ada yang mau kebutuhannya ingin menguatkan atau membuat bogar otot jantung paru, atau memang mau melatih beban seperti itu dok, atau memang mau menguruskan badan gitu kan, menurunkan berat badan. Tapi dok sebetulnya ya dok, kalau kita mau melakukan olahraga, yang kita ukur itu berdasarkan kebutuhannya atau kemampuannya sih dok. Dokter kita, karena pemirsa kerap kali terjadi yang ada habis olahraga itu sakit karena olahraga itu terlalu diforsir gitu kan, karena kebutuhannya itu pingin misalnya menurunkan berat badan secara drastis, tetapi kekuatannya ternyata tidak menunjang gitu dok. Sebetulnya gimana sih dok? Harusnya sih dua-duanya ya, berdasarkan kebutuhan dan berdasarkan kemampuannya juga. Jadi kalau untuk mengetahui kemampuan kita kan harusnya kan ada dites dulu ya Ayu ya, dites dulu kemampuannya kita sebesar seperti apa. Terus kalau kebutuhan itu lebih banyak orang sekarang menilai bahwa olahraga itu pengen sehat. Jadi banyak pasien saya yang memang datang ke saya untuk aku ingin aktif lebih physically lebih aktif itu untuk sehat, untuk bugar gitu. Tapi banyak juga yang datang karena kebutuhan ingin menurunkan berat badan. Jadi dua-duanya bisa yuk untuk berdasarkan kebutuhan atau berdasarkan kemampuan.
Seperti itu. Oke, jadi memang berdasarkan kebutuhan dan kemampuannya dua-duanya itu harus diukur gitu ya, Iya, Dok ya. betul. Nah, tapi bagaimana sebetulnya, Dok? Kemudian pertanyaannya kan gimana kita bisa tahu kemampuan kita gitu kan? Karena kadang-kala sejauh ini mungkin bagi pemirsa yang rutin berolahraga mengukurnya dengan cara kalau udah capek ya berhenti gitu kan. Atau jangan-jangan ini bukan capek, masih bisa nih dinaikin lagi gitu. Sebetulnya kita bisa mengukurnya dari mana, Dok? Oke, mengukur yang paling sederhana itu yang tadi. Kalau kita udah merasa capek, berarti kita harus berhenti dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita merasakan bahwa ada di bagian tubuh kita yang udah merasa, oh saya udah capek nih, udah lelah, kita sebutnya fatigue. Misalnya otot udah mulai seperti kayak udah mulai nyeri di salah satu bagian, oke, sebaiknya dihentikan dulu. Gitu. Itu yang paling sederhana. Dan yang berikutnya adalah dilakukan tes yang mungkin harus malah dilakukan oleh yang profesional. Dalam arti ngetesnya itu secara profesional. Tes kebugaran namanya. Kita bisa melakukan tes kebugaran untuk jantung paru, tes kebugaran untuk daya tahan dan kekuatan otot. Kita melakukan tes kebugaran komposisi tubuh kita dan tes kebugaran untuk fleksibilitas. Jadi 4 tes ini harus dilakukan. Oke, itu sebetulnya tujuannya untuk mengetahui kapasitas kita atau bagaimana sebetulnya, kapasitas Dok? tubuh kita sehingga akan diberikan program latihan yang sesuai dengan hasil tesnya tadi. Oke. Tapi Dok, kalau misalnya memang kita mengikuti kapasitas itu, nanti kurusnya lama, ya? Atau gimana sebenarnya? Karena kan sebenarnya suka ada yang bilang gini, push yourself to the limit gitu kan pemirsa. Nah itu gimana? Justru banyak, mungkin Ayu pernah mendengar orang berat badannya cepat banget turun dalam sebulan 10 kilo. Sebenarnya tubuh kita bisa mentolerir berat badan turun itu dalam seminggu 1,5 sampai 2 kilo saja. Justru jangan tiba-tiba diturunkan. Kenapa? Karena yang paling dibutuhkan sebenarnya adalah untuk maintenance-nya ke sana. Jangan tiba-tiba turun, ternyata tidak ada maintenance-nya, habis itu naik lagi malah. Justru bagusnya turun pelan-pelan, ada maintenance-nya terus sampai kalau boleh sih sampai bertahun-tahun dia turun terus. Justru kalau yang tiba-tiba turun, habis itu justru muncul sakit, bisa naik lagi tuh. Bener, Dok. Oke, Dok, sekarang sudah ada pertanyaan yang masuk di Instagram @bincang-sehati Diet TV. Saya baca untuk dokter dan pemirsa di rumah. Pertanyaannya dari @alicia_ptr. Pertanyaan begini, Dok. Adik saya usia 7 tahun, dia senang sekali bersepeda. Dia pernah ikut sepeda dengan kakak saya dengan rute yang jauh, tetapi dia kuat sekali dan senang. Apakah seumur dia 7 tahun tadi sudah bagus untuk berolahraga seperti itu? Maksudnya yang jaraknya cukup jauh dan bersepeda kan masuknya kardio berarti ya, Dok ya? Nah itu gimana tuh, Dok? Oke, untuk anak-anak 7 tahun berarti kalau 7 tahun itu sebenarnya memang udah dibiarkan ya untuk melakukan gerakan atau olahraga apapun. Kalau dia suka sepeda silakan. Tapi pada seusia ini harusnya dia tidak melakukan olahraga satu saja. Kalau boleh dia melakukan berbagai macam olahraga supaya membentuk semua jaringan tubuhnya. Jadi jangan yang terbentuk itu pada satu atau otot yang terbentuk itu pada satu saja bagian gitu. Jadi sebaiknya melakukan gerakan olahraga yang lain supaya bagian tubuh yang lain juga ikut bergerak gitu. Tapi kalau tadi pertanyaan kan mengenai jarak ya. Nah, kalau jarak ini tergantung nih Ayu, karena jarak itu seharusnya pada anak usia 7 tahun sebaiknya jangan diberikan latihan yang endurance. Artinya jaraknya yang lebih panjang gitu. Jadi kalau boleh sih mereka tetap walaupun jaraknya panjang tapi dibatasi kurang lebih 1 jam. 1 jam dalam sehari. Gitu. Jadi 1 jam dalam 1 hari dengan ragam jenis olahraga yang berbeda-beda di setiap harinya begitu ya, Dok ya? Jadi nggak boleh lebih dari 1 jam sebaiknya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari Alicia PTR yang tadi menyampaikan pertanyaan di @bincang-sehati Diet TV. Nah, Dok, kalau kemudian seringkali kalau kita menyangkut sedikit dengan anak-anak gitu, Dok. Ada beberapa anak kan yang memang di satu waktu tertentu, di satu usia tertentu sudah difokuskan untuk satu olahraga tertentu. Jadi misalnya kayak sukanya misalnya basket, ya udah diikutkan saja terus begitu. Artinya kan olahraganya ya seringnya yang dilakukan itu saja. Apakah itu kemudian berefek pada tumbuh kembangnya, Dok? Sangat berefek sebenarnya. Karena apa? Karena seperti saya bilang tadi, bagian tubuh yang lain, bagian otot yang lain, atau bagian sendi yang lain tidak berkembang sempurna sama seperti yang aktif digunakan selama ini. Jadi pada usia di bawah 18 tahun sebaiknya mereka melakukan berbagai macam kegiatan aktivitas fisik atau olahraga yang beragam sehingga bisa membentuk semua jaringan tubuh. Gitu. Jadi tidak terfokus
pada otot atau sendi tertentu saja. Gitu. Oke, benar-benar bisa Iya. menjadi referensi bagi Iya. kami nih dok, para orang tua untuk Banyak orang tua yang memang datang membawa anaknya kok dia terjadi gangguan postur misalnya, karena selama ini dia melakukan olahraga itu saja. Jadi bagian tubuh yang lain yang sebelahnya itu tidak terbentuk, artinya posturnya jadi terganggu. Gitu. Banyak yang terjadi. Kaitannya dengan postur Iya. gitu ya dok ya. Oke, saya ada satu pertanyaan nih untuk dokter, nanti kaitannya masih dengan ini, tapi nanti ya pemirsa. Selepas informasi yang telah kami siapkan untuk Anda, line teleponnya masih kami buka di 021 2903 2644 atau Instagram @bincangsehati.tv. Kami akan kembali selepas yang satu ini, tetap di Bincang Sehati. Kembali lagi pemirsa di Bincang Sehati, masih membahas topik tentang sehat setelah berolahraga. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini 021 2903 2644 kami buka untuk Anda, atau di Instagram @bincangsehati.tv. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan Dr. Z Boro, spesialis kedokteran olahraga. Dok, menyambung yang tadi. Jadi sebagai orang tua gitu ya pemirsa, pengen tahu, jadi ada nggak sih dok sebetulnya satu olahraga yang memang bisa menstimulasi semua bagian otot anak, karena kan anaknya les gitu ya pemirsa, udah waktu-waktunya udah banyak TVR. Kalau bisa olahraganya beragam macam, seringkali nggak kekejar gitu dok, apalagi jadi difokuskan pada satu cabang olahraga saja. Nah itu sebetulnya gimana dok mensiasati? Sayangnya Ayu tidak ada sebenarnya Nggak satu olahraga yang bisa menstimulasi semua otot sendi kita ya. Cuma biasanya kalau udah diikutkan pada suatu cabang tertentu, biasanya sih pelatih yang profesional yang melatih dia biasanya melatih dia juga untuk melakukan gerakan-gerakan tertentu. Misalnya kalau selama ini latihannya lebih banyak ke upper extremity bagian kaki, pelatihnya akan melatih juga yang bagian atas, upper extremity. Gitu. Jadi memang harus ada latihan juga untuk mengimbangi begitu ya dok. Jangan latihannya yang itu saja gitu. Itu akan membuat perkembangan otot atau sendi yang lain itu lebih terganggu pada bagian tertentu, dan akhirnya itu akan bisa menyebabkan masalah postur nanti pada saat dewasa. Jadi harus diperhatikan juga stimulasi yang lain. Dan sayangnya pemirsa tidak ada satu olahraga yang kemudian bisa menstimulasi semua bagian gitu ya dok ya. Oke dok, kalau tadi kita sudah berbicara mengenai anak-anak, sekarang kita bergeser ke lansia nih dok. Tentunya ritme olahraganya itu berbeda kan ya dok ya? Nah kalau lansia itu berbeda. Kenapa? Karena pada saat lansia itu fungsi tubuh kita udah mulai menurun tuh ya. Termasuk fungsi kebugaran juga udah mulai menurun. Bukan cuma masalah organ tubuh kita yang bagian dalam, tapi kebugaran juga udah mulai menurun. Berarti harus melakukan olahraga yang disesuaikan dengan penurunan dari tingkat kebugaran kita tadi. Misalnya kalau selama ini dia pelari misalnya, lari dengan jarak maraton misalnya. Pada saat udah lansia tentunya udah nggak bisa lagi ya. Bisanya brisk walking atau jalan cepat misalnya seperti itu. Yang jelas terjadi penurunan tingkat kebugaran, tentunya aktivitas atau olahraganya juga pasti akan berubah. Nah dok, ini menyambung pertanyaan tadi, sudah ada pertanyaan dok yang masuk di Instagram @bincangsehati.tv. Kali ini pertanyaannya dari @bunga_puput_indrayani. Pertanyaannya begini dokter, nenek saya sudah berusia 65 tahun, punya riwayat sakit pengapuran di lutut. Dokter menyarankan untuk olahraga paling tidak berenang, tapi setelah berenang justru badan menjadi terasa kaku. Badan semua terasa kaku. Setiap olahraga sedikit pasti begitu. Apakah nenek saya sudah terlambat untuk berolahraga? Gitu. Ayu, tidak ada kata terlambat untuk berolahraga sebenarnya sih. Banyak kasus lutut yang itu mungkin yang dimaksud pengapuran itu osteoartritis mungkin ya. Osteoartritis itu memang terjadi pada pasien-pasien di usia 50 tahun ke atas. Dan biasanya umumnya mereka itu tidak bisa berolahraga lagi. Dan saran dokter biasanya bisa aktivitas fisik tapi jangan dipaksakan gitu. Tapi sebenarnya justru apabila tidak berolahraga itu akan membuat persendiannya akan lebih kaku lagi, Ayu. Jadi harus tetap diberikan program latihan, dan program latihan itu memang harus disesuaikan dengan kondisi osteoartritisnya. Karena ada beberapa tingkatan tuh Ayu ya. Jadi kita harus cek dulu tingkatannya keberapa. Habis itu kita akan berikan program latihan. Program latihan bisa dilakukan di tempat
kebugaran, di tempat juga di klinik misalnya, klinik olahraga, atau bisa juga dilakukan sendiri di rumah. Yang aman bisa dilakukan sebenarnya adalah sepeda. Oke, Gitu. justru bersepeda ya dok ya? Betul. Oke, mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari Bunga Puput Indrayani. Nah dok, berkaitan dengan apa yang dokter sampaikan tadi, bahwa sebetulnya usia lansia harus juga untuk melakukan tes kebugaran terlebih dahulu sebelum pada akhirnya memutuskan olahraga, sehingga bisa dibuatkan treatment olahraga yang paling tepat, sehingga akhirnya efek dari olahraganya bisa menjadi maksimal dan tubuh sehat, bukan jadi sakit gitu dok. Nah berbicara mengenai tes kebugaran ini dok, sebetulnya usia berapa sih dok yang mau olahraga harus tes kebugaran ini dok? Usia setiap orang yang mau melakukan olahraga, yang dalam arti sebelumnya dia sedentary, habis itu dia mau melakukan program olahraga, sebaiknya dia tes dulu. Kecuali mungkin bagi yang sudah aktif berolahraga, terus dia ingin meningkatkan lagi tingkat kebugarannya, mungkin dia bisa tahu, oh saya sekarang berada di level yang mana. Gitu. Jadi prinsipnya sih adalah tes kebugaran itu tujuannya sebenarnya untuk membuat kita lebih aman. Aman dari munculnya cedera, aman dari nanti munculnya suatu penyakit akibat dari olahraga itu sendiri. Bahkan bisa menyebabkan kematian kan. Oke, nanti kalau dari dalam tes olahraga itu yang diukur sampai tingkat potensi cederanya pun ada ukurannya dok di situ? Paling tidak tesnya itu memperlihatkan bahwa kemampuan tubuhnya itu berada di level yang mana. Sehingga bisa mencegah terjadinya cedera. Lebih ke pencegahan sih sebenarnya. Oke. Jadi memang idealnya kalau mau melakukan olahraga yang sifatnya rutin begitu, dan kemudian ingin tahu kapasitas kekuatannya sebetulnya ada di mana, ya idealnya adalah lakukan tes kebugaran terlebih dahulu begitu ya dok. Setelah diketahui, mulai dengan program, dan itu program itu bisa ditingkatkan setiap seminggu atau 2 minggu bisa ditingkatkan intensitasnya. Oke, nah kalau berbicara tes ini idealnya dilakukan berapa lama sekali? Kalau medical check up kan setahun sekali ya pemirsa. Kalau tes kebugaran ini apakah tidak selama ini belum ada rekomendasi tes kebugaran itu harus dilakukan tiap setahun sekali atau 2 tahun sekali. Tapi ada beberapa perusahaan yang menyarankan karyawan mereka untuk melakukan tes kebugaran setiap setahun sekali. Tapi sebenarnya tidak ada rekomendasi ya, tidak ada semacam harus dilakukannya setiap setahun sekali. Oke, tapi setidaknya jika mau berolahraga rutin, sebaiknya lakukan tes kebugaran terlebih dahulu gitu dok. Dok, apakah itu kemudian juga akan membantu kita mengetahui kondisi badan kita saat itu? Karena kan kadang-kadang orang atau mungkin pemirsa di rumah juga berpikir bahwa kondisi kita tuh berpengaruh loh pada saat kondisinya seperti ini sebaiknya berolahraga. Kondisinya yang kurang fit sebaiknya olahraganya misalnya yang intensitasnya medium saja. Itu sebetulnya benar nggak sih dok bahwa kondisi tubuh kita berpengaruh terhadap keputusan intensitas olahraga apa yang mau kita ambil? Iya betul banget Ayu. Karena misalnya kondisi tubuh kita pada saat itu kan kita tidak tahu tingkat kesehatan juga. Tadi kan beda ya antara kebugaran sama kesehatan. Walaupun tingkat kebugaran kita udah bagus, tapi ternyata tingkat kesehatan tidak mendukung, mungkin itu akan mempengaruhi ke kita harus olahraga apa enggak. Gitu tadi. Jadi misalnya nih Ayu, misalnya seseorang itu hipertensi. Tingkat kebugarannya bagus sebenarnya. Tapi pada saat tiba-tiba tensinya tinggi, dia pusing mungkin. Gitu ya. Mungkin dia merasa lelah, tapi dia paksakan untuk berolahraga. Itu bahaya tuh, tensinya bisa semakin naik misalnya kayak gitu. Jadi mengetahui tingkat kesehatan juga sebelum berolahraga itu penting. Oke, jadi tingkat kesehatan sebelum olahraga itu juga penting, dan kita juga mampu untuk menakar gitu ya dok ya, kapan perlu olahraga, kapan kita sebaiknya tidak berolahraga gitu ya dok. Memang ada kondisi yang dianjurkan sebaiknya tidak berolahraga gitu ya dok ya? Iya betul. Oke, dok, kita lanjutkan bahasannya nanti selepas informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Line telepon 0212903264 yang buka untuk Anda, atau di Instagram @bincang_sehati.tv. Kami akan kembali selepas yang satu ini, tetap di Bincang Sehati. Terima
kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Bincang Sehat yang membahas topik tentang sehat setelah berolahraga. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 021 2903 2644 kami buka untuk Anda, atau di Instagram @bincangsehatidai.tv. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan narasumber kita, Dr. Z Boros, spesialis kedokteran olahraga. Dok, tadi dokter sempat sampaikan ya pemirsa, ada sebetulnya kondisi-kondisi yang ya sebaiknya jangan olahraga begitu kan. Dokter sudah ambil contoh salah satu tadi hipertensi gitu dok. Tapi kalau misalnya dari gejala-gejala fisik lain atau mungkin permasalahan kesehatan lain yang sebetulnya nggak disarankan deh untuk olahraga, itu yang gimana sih dok? Oke, mungkin itu yang kita sebut dengan overtraining ya. Jadi overtraining itu tanda fisik kita itu ada gejala lelah berlebihan, susah tidur, pusing, fatigue gitu ya. Jadi biasanya tanda-tanda itu didapat setelah kita melakukan berolahraga secara rutin terus-menerus dengan intensitas yang tinggi. Dan itu akan didapat biasanya sih fatigue itu sebenarnya sampai 2-3 hari hilang sebenarnya, tapi ini bisa sampai berhari-hari, bahkan lebih dari 3 hari. Itu tanda-tanda kita lagi overtraining syndrome. Jadi sebaiknya pada saat itu istirahat dulu, nanti tunggu tingkat kelelahannya turun baru mulai lagi olahraga. Dan satu hal tadi yang saya sebutkan hipertensi itu sebenarnya bukan berarti bahwa orang hipertensi nggak boleh olahraga, Ayu. Cuma maksudnya kalau dia lagi tiba-tiba tensinya tinggi, terus pusing segala macam, ada gejala-gejala hipertensi, sebaiknya jangan dulu. Nanti setelah turun baru mulai lagi. Karena sebenarnya olahraga itu sebenarnya bisa untuk menurunkan tensi sebenarnya, Ayu, apabila kita melakukan secara teratur. Gitu ya, ada aturannya sendiri untuk hipertensi. Mungkin sama dengan penyakit yang lain, misalnya penyakit diabetes, penyakit jantung juga sebenarnya sih kan kita harus berikan program untuk olahraganya. Karena itu sebenarnya seperti tadi saya bilang, bagus untuk meningkatkan kebugaran jantung dan paru. Justru jangan udah penyakit jantung tapi malah nggak olahraga sama sekali. Gitu. Sebenarnya sih seperti itu, cuma ada aturan-aturan sendiri nanti yang akan diberikan. Itu kalau kita bahas satu segmen sendiri lagi. Betul. Karena banyak sekali aturannya untuk penyakit-penyakit tertentu, kemudian olahraga apa yang harus dilakukan, itu sudah ada aturan-aturan. Bisa panjang tuh. Bisa panjang gitu ya dok ya. Nah dok, tapi membahas mengenai overtraining itu bisa terjadi kelelahan karena olahraga sajakah atau sebetulnya karena aktivitas harian yang lain? Kayak misalnya capek kerja, kemudian meeting atau traveling jauh gitu. Itu kan juga capek, itu masuk overtraining juga nggak dok? Itu capeknya lebih ke stres kali ya, ya beda ya. Tapi itu bukan overtraining? Bukan. Overtraining syndrome itu lebih kepada memang melakukan aktivitas olahraga yang berlebihan dengan high intensity, intensitas yang tinggi sebenarnya. Dan itu bisa dilakukan sampai berhari-hari itu. Nah, itu bisa suatu saat nanti kena overtraining syndrome. Oke dok, tapi balik lagi yang tadi dok, kalau kemudian habis kelelahan secara fisik yang bukan overtraining, misalnya kayak traveling atau kemudian capek karena meeting atau bekerja dan yang lain-lain, kemudian memutuskan untuk berolahraga, ada hal-hal yang harus diperhatikan kah atau bagaimana dok sebetulnya? Itu ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan, bahwa olahraga itu sebaiknya dilakukan pada saat tidak capek secara fisik. Fisik dalam arti bahwa lagi stres, lagi kurang istirahat. Karena sebenarnya olahraga itu pada dasarnya adalah efek positif yang kita mau ambil. Tapi ada juga efek negatifnya. Efek negatifnya nanti itu apabila kita terlalu lelah secara fisik, udah gitu kurang istirahat, nah efek negatifnya nanti akan muncul ke kesehatan kita. Jadi bahayanya olahraga di situ ya, kalau kurang istirahat, terus tiba-tiba mau olahraganya intensitas tinggi lagi, itu sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari ya. Nah dok, kita membahas tentang overtraining tadi. Ada kaitannya nggak sih dok antara overtraining dengan cedera? Sangat berkaitan. Jadi salah satu faktor munculnya cedera karena overtraining tadi. Selain itu tentunya cedera itu kan faktornya banyak ya. Kurang pemanasan misalnya, kurang stretching sebelumnya, tidak melakukan pendinginan pada saat setelah selesai olahraga. Jadi faktornya banyak. Tapi yang jelas salah satu faktor menimbulkan cedera di suatu saat nanti adalah apabila sudah terjadi overtraining syndrome tapi masih tetap melakukan olahraga. Gitu. Jadi harus kenali kita juga, ini saya udah berada di, jangan-jangan udah overtraining nih sebenarnya. Jadi sebaiknya menghindari untuk melakukan olahraga. Jadi nggak boleh maksa juga ya pemirsa. Olahraga tuh nggak boleh maksain juga, nggak boleh ngotot gitu ya pemirsa. Dok, sudah ada penelpon yang mau bergabung dengan kita. Kita sambut penelpon kita terlebih dahulu. Halo.
Halo Bincang Sehati. Selamat siang. Siang, dengan siapa di mana? Dengan Ratna, Mbak. Oke, Ratna di Bekasi. Ratna di Bekasi. Silakan pertanyaannya. Iya, Dok. Siang. Ya, Saya kan, selamat siang. beberapa pekan lalu sempat olahraga nih waktu saya lagi di menstruasi. Pertamanya cuma pemanasan sih, tapi langsung berasa kayak lemas sama pusing gitu. Terus kalau misalkan menurut dokter nih, apa waktu kita lagi menstruasi boleh nggak sih kita olahraga? Oh, oke. Baik, kami coba jawab bersama di sini. Terima kasih atas partisipasinya di Bincang Sehati. Nah, ini banyak mungkin ya pemirsa yang kebetulan wanita dan pengen tahu kalau menstruasi itu olahraga pilihannya apa? Seringnya kan lemes dan malas gitu. Yang tadi aja baru pemanasan ya Betul, udah lemas. udah Ya lemes. memang sebaiknya sih jangan olahraga dulu pada saat lagi menstruasi. Oke. Tapi perlu diketahui juga bahwa menstruasi itu masing-masing orang kan sangat personal ya. Ya. Sangat individualis. Jadi bisa saja ada orang tertentu yang menstruasinya tidak terlalu banyak misalnya, dia tetap bisa olahraga. Gitu, tidak pengaruh terhadap memunculkannya fatigue yang berlebihan. Tapi ada Oke. juga beberapa yang mungkin menstruasinya berlebihan, Ya. itu sebaiknya jangan berolahraga dulu. Oke, Gitu. oke. Jadi lebih kepada kembali lagi pada diri kita Ya, gitu ya betul. dokter ya, untuk mengukur seberapa besar sebetulnya kekuatan pada saat menstruasi tersebut untuk Kayak melakukan Bu yang olahraga. tadi ya, tadi itu baru pemanasan aja sudah lelah gitu. Ya. Tapi perlu juga sebaiknya dicek juga apakah ada penyakit yang lain. Seperti mungkin ada penyakit diabetes misalnya, atau ada mungkin juga tingkat kebugarannya rendah mungkin. Jadi perlu dicek beberapa tes Oke. darah atau tes kebugaran. Untuk mengetahui tingkat Iya. kebugarannya begitu ya dok. Betul. Oke, mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari Ratna di Bekasi yang tadi bergabung di Bincang Sehati. Dok, kemudian kita membahas kembali masalah cedera tadi. Kalau kemudian bagian yang paling sering untuk mengalami cedera itu biasanya yang mana saja sih Ya. dok? Tergantung olahraganya apa. Oke. Sekarang ini saya banyak banget pasien ya, karena lari itu lagi booming sekarang ya. Lagi booming, banyak pasien yang karena olahraga lari. Olahraga lari itu kebanyakan lower extremity ya, bagian kaki. Jadi kalau ditanya bagian mana yang paling sering cedera, sepertinya sekarang ini bagian kaki yang paling sering ya. Karena musimnya. Ya, entah itu di daerah lutut, daerah hip atau daerah ankle itu banyak yang terjadi cedera pada bagian kaki. Oke. Jadi kalau tergantung olahraga juga Ayu ya. Kalau olahraga tenis misalnya ya lebih banyak ke bagian shoulder sama elbow. Kalau olahraga yang menggunakan stick atau raket ya. Oke, nah dok, kalau kemudian pada saat cedera itu biasanya treatment apa dok yang diberikan? Kalau cedera kaki gitu ya dok ya, pertanyaan personal itu gimana? Pertama-tama yang harus dilakukan itu merupakan cedera apa sih sebenarnya? Oke. Bisa itu adalah suatu kram saja, atau memang cedera inflamasi atau mungkin ada robekan gitu ya. Kalau kram saja itu bisa beda tuh treatmentnya sama dengan injury yang lain. Karena kalau kram itu nggak boleh dipakai dingin misalnya, harus segera diolesin yang hangat dan dimasas. Itu kalau kram. Ditarik juga ototnya ya, di stretchingin. Tapi kalau yang injury justru harus diberikan yang dingin, kompres dingin, dan jangan dimasas dulu. Gitu. Itu bedanya. Jadi kita harus mastiin dulu ini kram atau memang injury yang tadi itu inflamasi atau memang ada robekan. Jadi apa yang dirasa atau kejadiannya atau permasalahannya apa itu sangat berpengaruh terhadap penanganannya. Ya, dok, kadang-kala orang awam salah treatment penanganan. Ya, seberapa fatal dok? Seberapa fatal mungkin nggak akan sefatal-fatal gimana ya. Mungkin lebih kepada lama penyembuhannya akan lebih panjang lagi sebenarnya sih. Yang seharusnya mungkin cuma 2-3 hari bisa lebih panjang tuh penanganannya gara-gara salah penanganan. Tadi. Oke dok, kita lanjutkan lagi pembahasannya selepas rangkaian tips yang telah kami siapkan untuk Anda pemirsa. Tipsnya kali ini tentang manfaat olahraga bagi kesehatan mental. Seperti apa tipsnya? Silakan simak berikut ini. Pemirsa Bincang Sehati, olahraga diketahui memiliki manfaat utama untuk tubuh. Namun tidak hanya fisik tubuh saja yang mendapatkan manfaatnya, namun juga mental seperti berikut.
Melakukan aktivitas fisik seperti olahraga memicu pelepasan endorfin, zat kimia otak yang membuat Anda merasa lebih bahagia dan rileks. Olahraga dengan tim atau berkelompok dapat melatih relaksasi, serta manfaat sosial karena interaksi antar individu dalam satu tim. Aktivitas aerobik dan penguatan otot sangat membantu dalam meningkatkan keterampilan mental. Disarankan untuk berolahraga 3-5 kali setiap minggunya selama 30 menit tiap sesinya. Dengan berolahraga, secara otomatis stres dan pikiran negatif akan berkurang. Karena berkurangnya kadar hormon kortisol penyebab stres dalam tubuh. Pada saat yang sama, olahraga juga merangsang produksi endorfin yang dapat mencegah stres dan depresi. Olahraga yang teratur dapat meningkatkan kepercayaan diri dan penghargaan terhadap diri sendiri. Sebab saat berolahraga, kekuatan, keterampilan, dan stamina akan meningkat, yang kemudian berdampak pada meningkatnya citra diri. Olahraga tim seperti sepak bola dan bola basket merupakan media yang bagus untuk mengasah keterampilan kepemimpinan. Anda akan mengalami kemenangan maupun kalah bersama-sama. Hal ini secara alami akan berpengaruh pada pola pikir tim di tempat kerja dan dalam situasi sosial. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Bincang Sehat, membahas topik tentang sehat setelah berolahraga. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line teleponnya masih kami buka di 0212903244 atau di Instagram kami @bincangsehatidai.tv. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan Dr. Z Boro, spesialis kedokteran olahraga. Dok, kalau kemudian kaitan antara overtraining olahraga dengan kematian mendadak itu sebetulnya korelasinya seperti apa sih, Dok? Kalau misal sekarang mungkin beritanya banyak membahas hal tersebut, itu gimana sebetulnya, Dok? Ya, sebenarnya memang banyak ahli yang mencoba ngomong ya masalah kaitan penyakit jantung mendadak atau kematian mendadak pada saat olahraga. Tapi sebenarnya apabila memang olahraga itu dilakukan dengan porsinya tidak karena terjadinya kematian mendadak itu pasti ada satu hal yang ngumpul di situ. Misalnya diet yang berlebihan. Tidak istirahat cukup pada saat olahraga. Habis itu berolahraga berlebihan, itu bisa ngumpul tuh. Dan disertai dengan mungkin ada riwayat keluarga penyakit jantung misalnya. Terus ada riwayat keluarga pernah ada kematian mendadak pada saat olahraga. Itu perlu hati-hati sebenarnya. Walaupun kita, saya sehat nih, kita merasa sehat, tapi riwayat keluarga itu penting juga untuk diketahui. Oke, riwayat keluarga, dan jadi berarti sebetulnya penyebabnya multifaktor gitu ya, Dok? Ya, Nggak mesti melulu karena ada penyakit jantung, Ya, atau bisa misalnya tidak ada riwayat penyakit jantung, tapi kemudian efek dari berolahraga mengakibatkan kematian mendadak, itu bisa juga, Dok, seperti itu? Memang sih selama ini kematian mendadak akibat olahraga itu umumnya karena ada penyakit jantungnya. Cuma apabila itu kita korelasikan ke penyakit jantung, harusnya sih ada korelasinya antara olahraga kematian mendadak akibat penyakit jantung. Gitu. Tapi apabila memang tidak ada penyakit jantungnya, harusnya sih nggak terjadi. Harusnya sih nggak terjadi. Yang terjadi mungkin belum terdeteksi, begitu ya, Dok? Betul sekali. Yang tadi saya bilang tadi, yang pertama kita harus ketahui dulu. Sekalian saya berikan tipsnya ya. Harus mengetahui riwayat keluarga. Riwayat keluarga kita ada yang penyakit jantung nggak? Ada yang penyakit kematian mendadak nggak? Itu harus kita ketahui pertama. Yang kedua, harus pemeriksaan EKG. Pemeriksaan EKG, EKG baik EKG biasa atau EKG stress test. Yang berikutnya adalah kalau memang tidak ditemukan ada masalah di EKG, mungkin perlu di echo misalnya, ekokardiografi atau MRI jantung misalnya. Karena itu akan lebih detail untuk melihat kondisi jantung yang sebenarnya. Jadi sebaiknya sih orang yang aktif banget berolahraga suatu saat perlu mungkin juga sekali-kali cek jantungnya ya. Sampai ke detail yang seperti disebutkan tadi. Untuk mengetahui sebetulnya kondisi jantungnya cukup sehat atau tidak untuk menunjang kebiasaan olahraganya yang cukup padat begitu ya, Dok ya. Dok, kalau kemudian pemanasan, Dok.
kurangnya pemanasan itu ada kaitan nggak sih dengan kasus yang misalnya seperti kematian mendadak pada saat berolahraga? Karena seringkali kalau mau olahraga begitu udah lihat lapangan olahraganya langsung aja gitu guys, pemanasannya di skip gitu dok. Itu yang jelas pemanasan itu atau disertai dengan stretching itu sebenarnya adalah mempersiapkan tubuh kita, mempersiapkan tubuh kita untuk memulai olahraga. Jadi sebenarnya pemanasan itu harus dilakukan juga peregangan supaya tubuh kita siap, baik jantung parunya siap, otot-ototnya juga siap, persendiannya juga siap untuk mendapatkan beban pada saat kita berolahraga. Oke. Gitu. Jadi harus dilakukan sih sebenarnya. Oke, harus dilakukan. Tapi kalau misal tidak dilakukan, seberapa jauh efeknya? Satu, pertama efek muncul cedera akan lebih gampang, lebih mudah untuk terjadinya cedera. Kalau terjadinya kematian mendadak mungkin itu belum ada penelitian mengarah ke sana ya. Jadi saya nggak bisa mengatakan akan terjadi suatu kematian mendadak karena tidak pemanasan atau stretching misalnya. Yang jelas munculnya cedera akan lebih gampang apabila kita tidak melakukan pemanasan. Oke. Jadi kalau misal memang mau tidak cedera dan olahraganya aman begitu ya dok ya? Pemanasan dulu. Pemanasan terlebih dahulu. Berapa lama sih dok biasanya pemanasan kita butuh waktu? Cukup 5 menit sampai 10 menit juga udah cukup. 5 sampai 10 menit. Semua harus di stretching kah? Ya, pemanasan kan beda sama stretching ya. Pemanasan ada yang pemanasan disertai dengan stretching sebenarnya. Tapi yang jelas pemanasan itu harus ada stretchingnya juga. Kalau pemanasan itu kan lebih kepada kayak mempersiapkan tubuh, jantung, paru, serta otot untuk mendapatkan beban. Kalau stretching itu untuk persendian dan ototnya supaya pada saat dapat beban tiba-tiba bisa menahan lah ya beban dari olahraga yang kita lakukan. Oke, jadi buat yang udah excited banget buat olahraga gitu ya pemirsa, nggak boleh tetap nggak boleh melupakan proses pemanasannya itu dulu. Itu ya, kadang dok, banyak yang lupa itu sih sebenarnya. Oke, nah dok, kalau kemudian kita berbicara tadi mengenai pemanasan dok, kalau kemudian yang seringkali terlupakan itu adalah proses pasca olahraganya, which is pendinginan. Itu juga kan seringkali udahlah habis olahraga udah duduk-duduk aja tanpa ada proses pendinginan. Sebenarnya hakikat yang namanya pendinginan itu kayak gimana sih dok? Pendinginan itu lebih kepada melakukan gerakan seperti stretching sebenarnya. Stretching untuk menurunkan nadi. Jadi kan pada saat kita habis olahraga kan nadinya tinggi banget tuh. Untuk menurunkan nadi itu juga perlu pelan-pelan turun. Tidak bisa langsung turun. Biasanya kan orang langsung duduk, langsung nggak ngapa-ngapain. Sebenarnya itu tidak bagus karena nadinya bisa langsung cepat turun tuh. Bisa pusing malah kadang. Jadi perlu diturunkan secara pelan-pelan sehingga efek dari setelah olahraga itu kita nggak dapat efek negatifnya maksudnya. Gitu. Jadi tujuannya adalah untuk menurunkan nadi secara perlahan. Mengembalikan nadinya seperti sebelum olahraga begitu ya dok ya. Pentingnya sih pendinginan itu. Dok, sudah ada penelpon yang siap bergabung lagi. Kita sapa kembali dulu penelpon kita. Halo, Bincang Sehati. Halo, Bincang Sehati. Iya, dengan siapa di mana? Feli di Jakarta. Feli di Jakarta. Silakan Feli. Aku kan punya adik nih dok. Adik aku laki-laki. Ya. Dia tuh suka main olahraga basket tuh. Terus beberapa waktu lalu dia sempat terjatuh, terus kakinya tuh terkilir. Terus pada saat penyembuhan, seiring berjalannya waktu tuh ya, dia nggak mau olahraga lagi gitu, karena ya mungkin trauma kali ya. Lalu tuh sampai saat ini, ada nggak dok solusi atau olahraga apa gitu yang baik buat pasca cedera itu? Ya. Boleh saya tanya Bu? Iya. Boleh saya tanya, yang cedera itu engkelnya ya Bu ya? Iya. Engkelnya sekarang udah sembuh apa masih ada cederanya? Udah sembuh, lagi masa pemulihan, cuman masih berasa sakit sih kata dia. Udah berapa lama Bu? Baru 1 minggu 2 minggu. Oke, baik. Baik, kami jawab bersama di sini. Terima kasih atas partisipasinya di Bincang Sehati. Silakan dokter. Berarti cederanya ini kita sebut dengan ankle sprain berarti. Ankle sprain itu ada beberapa tingkatan juga. Jadi tadi disebutkan baru seminggu. Biasanya seminggu itu kalau ankle sprain yang ringan biasanya 3-4 hari hilang. Berarti ini bukan ringan nih, mungkin sedang berarti ya. Harusnya sih kalau udah seminggu sebaiknya diobati sih sebenarnya. Banyak cara untuk bisa diobati, entah itu dengan medicine, dengan obat misalnya, bisa juga dengan terapi.
Ada beberapa terapi yang bisa diberikan untuk ankle sprain. Problemnya adalah banyak orang yang pasca cedera mereka trauma untuk olahraga, gitu. Karena mereka takut aku nanti cedera lagi. Yang perlu diperhatikan adalah olahraga itu menyebabkan cedera, tapi cedera itu sebenarnya kita bisa sembuhkan. Sama seperti jaringan sebelumnya, selama itu dilakukan oleh orang yang profesional juga melakukan terapi, gitu. Jadi ibu nggak usah khawatir bahwa dia nggak mau olahraga basket lagi. Sebenarnya yang penting adalah kita gimana sembuhkan dulu ankle-nya, gitu. Disembuhkan dulu, kalau udah oke, nggak ada masalah, bisa lagi return to sport, gitu. Jadi menurut saya sih perhatikan dulu ankle sprain-nya, disembuhkan dulu. Habis itu bisa olahraga lagi. Oke. Nah dok, tapi kalau misalnya saat kondisi sebelum cedera dengan setelah cedera, tadi dokter kan sempat sampaikan bahwa sebetulnya bisa diperbaiki kok gitu kan. Tapi apakah fungsinya akan sama maksimal dengan pada saat sebelum cedera? Ya, harusnya bisa. Itu. Jadi cedera itu kan sebenarnya kalau cedera ringan bahkan 3-4 hari sembuh sendiri ya. Karena tubuh kita sebenarnya ada respon untuk menyembuhkan sendiri. Tapi apabila sudah terjadi robekan itu kan sebenarnya tubuh ada memberikan sel-sel baru tuh ke otot, gitu ya. Kita terapi untuk memperkuat lagi sel-sel yang baru tadi itu, sel-sel yang muda. Tujuannya adalah kekuatannya itu sama seperti yang sebelumnya. Gitu. Makanya banyak olahragawan cedera tapi sembuh lagi sama seperti sebelumnya. Gitu. Jadi ya don't worry ya, kalau kita cedera sebenarnya bisa selama proses penyembuhannya dilakukan oleh orang profesional. Oke dok. Jadi kalau untuk pemirsa di rumah mungkin yang pernah cedera atau sedang cedera dalam proses penyembuhan, ada hal-hal yang harus diperhatikan ya sih dok untuk kemudian membuat kinerja otot menjadi maksimal seperti sebelumnya gitu. Singkat saja dokter, silakan. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah apabila kita sudah terjadi cedera, kita penanganan awal dulu. Penanganan awal yang bisa dilakukan adalah kompres es. Kalau itu suatu cedera ya, kompres es, terus diberikan elastic band, gitu ya, ditahan gitu ya. Kadang juga ada yang memberikan dengan bracing misalnya, bracing ya. Terus ada yang sekarang yang bisa pakai dengan tapping, gitu. Setelah masa akutnya hilang, boleh ke dokter untuk berobat. Karena mungkin saja cederanya kok setelah 3-4 hari masih nih, silakan berobat. Oke dokter, terima kasih sekali waktunya untuk hadir di Bincang Sehati. Terima kasih juga untuk pemirsa yang telah menyaksikan juga berpartisipasi di Bincang Sehati kali ini. Kritik saran kami tunggu di SMS 088981005000. Anda bisa bergabung di semua sosial media kami, Instagram, Facebook, dan YouTube di @bincang sehati dari TV. Saya Aisyah undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.